Halo teman-teman semua. Di awal video episode hari ini, saya ingin meminta teman-teman untuk meletakkan pekerjaan rumah tangga sebentar, mengecilkan suara televisi, dan mencari kursi yang nyaman untuk duduk. Kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat serius, bahkan mungkin akan membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman dan sulit dipercaya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sedang menonton video ini, terutama kakek nenek yang sudah pensiun dengan rutinitas harian hanya pergi ke taman untuk berolahraga atau ke pasar untuk berbelanja, atau bapak ibu yang telah bersusah payah membesarkan anak dan sekarang sedang menikmati kebahagiaan bermain bersama cucu. Di benak Anda, jika saya menyebutkan kata HIV, AIDS, pemandangan apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Saya yakin sebagian besar dari teman-teman mungkin memikirkan hal-hal yang sangat jauh dari kehidupan kita. Anda mungkin memikirkan anak-anak muda dengan kehidupan pribadi yang kacau di kelab malam yang gemerlap. Anda mungkin memikirkan para pecandu narkoba yang bersembunyi di sudut gelap dan berbagi jarum suntik. Atau Anda mungkin berpikir bahwa penyakit ini pasti hanya menimpa orang-orang yang sering keluar masuk tempat hiburan malam dan tidak menjaga kebersihan diri. Kita seringkali memiliki mekanisme pertahanan psikologis yang sangat alami. Kita akan berpikir, "Aduh dokter, jangan bercanda. Keluarga kami adalah keluarga baik-baik. Saya dan pasangan saya sudah menjalin hubungan puluhan tahun, kehidupan kami sangat sederhana. Setiap hari hanya berputar di rumah, pasar, dan taman. Kami tidak menggunakan narkoba dan tidak gonta-ganti pasangan seumur hidup kami bersih. Penyakit kotor seperti AIDS itu ibarat dua garis, sejajar dengan kehidupan kami tidak akan pernah bersinggungan. Itu adalah urusan dunia lain. Kita selalu merasa bahwa kita mengenakan baju besi pertahanan diri yang kuat, sehingga virus mengerikan itu tidak akan pernah bisa menembus pintu rumah kita. Tetapi teman-teman, hari ini, saya dengan sangat sedih dan sangat serius memberi tahu Anda bahwa rasa aman yang kita anggap tidak bisa dihancurkan ini terkadang rapuh seperti selembar tisu basah, sekali gosok langsung sobek. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tepat di Indonesia kita ini, tepat di kota Surabaya yang kita kenal, ada sebuah keluarga yang sama biasa, sama baik, dan sama lurusnya dengan kita semua di sini. Mereka tidak bertingkah macam-macam, mereka juga sangat menjaga martabat diri, namun dalam semalam, seluruh keluarga ayah, ibu, dan bahkan putra tunggal mereka yang paling polos dan berbakti, semuanya tersedot ke dalam pusaran AIDS yang tak berdasar ini. Pada tahun 2023 yang lalu, secara global ada penambahan sebanyak 1,3 juta orang yang terinfeksi AIDS. Teman-teman, ini bukan sekadar angka statistik yang dingin. Di balik 1,3 juta itu, ada 1,3 juta keluarga yang mungkin awalnya bahagia, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ini adalah tangisan jutaan ibu di tengah malam, dan air mata penyesalan jutaan ayah. Dan yang lebih membuat kami para dokter merasa merinding adalah, menurut data statistik terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meskipun tingkat infeksi pada anak muda sudah terkendali, tetapi tolong dengarkan baik-baik, jumlah lansia yang terinfeksi AIDS, yaitu kelompok usia orang tua kita, ternyata meningkat secara diam-diam dan tanpa disadari. Para lansia ternyata menjadi celah yang paling mudah diabaikan dalam jaring pertahanan epidemi ini. Mengapa bisa begini? Mengapa sesuatu yang tampaknya sangat sederhana namun masih bisa menjerat? Mengapa bahkan hanya pergi ke salon untuk merapikan alis? Atau bahkan hanya ingin menyelamatkan nyawa putra sendiri bisa menyembunyikan bahaya mematikan? Hari ini, saya akan bertindak sebagai pelapor kesehatan. Melalui sebuah kasus nyata yang memilukan dari sebuah keluarga beranggotakan 3 orang di Surabaya, saya akan menyingkap sepenuhnya krisis besar yang tersembunyi di sekitar kita, bahkan mengintai di dalam kebiasaan hidup sehari-hari kita. Dalam episode video di saluran sehat di hari tua ini, saya tidak hanya akan bercerita, saya juga akan menganalisis secara mendalam taktik psikologis dan tipu daya penyebaran virus ini. Setiap menit adalah pengetahuan penyelamat nyawa yang berkaitan dengan nyawa seluruh keluarga Anda. Mohon teman-teman sekalian bersabar menontonnya sampai selesai,
Karena ini tidak hanya menyangkut kesehatan pribadi Anda, tetapi juga kebahagiaan dan masa depan seluruh keluarga Anda. Jangan sampai kelalaian sesaat atau rasa malu sesaat membuat air mata penyesalan menenggelamkan sisa hidup Anda. Mari kita saling menyemangati untuk kesehatan kita bersama. Agar semua orang dapat sangat memahami realitas krisis ini, saya akan meluangkan sedikit waktu untuk membawa Anda kembali ke Surabaya, memasuki keluarga yang awalnya penuh harapan, namun akhirnya jatuh ke dalam jurang. Keluarga ini sebenarnya adalah gambaran dari tak terhitung banyaknya keluarga biasa di masyarakat Indonesia. Sepasang suami istri berusia sekitar 60-an telah bekerja keras sepanjang hidup mereka dan akhirnya pensiun. Mereka memiliki seorang putra tunggal yang sangat berprestasi, tahun ini baru berusia awal 30-an, usia emas di mana ia sedang berjuang membangun karier dan bersiap untuk berumah tangga. Anak laki-laki ini sangat penurut sejak kecil, pandai di sekolah, pekerja keras, dan tidak perlu diragukan lagi baktinya kepada orang tua. Ia adalah sosok anak idaman di mata para tetangga. Tetapi Tuhan terkadang sangat kejam. Belum lama ini, yaitu di tahun 2023, keluarga yang awalnya damai ini tiba-tiba mengalami pukulan telak. Putra tunggal mereka yang awalnya bertubuh kuat, tiba-tiba mulai merasa tidak enak badan, mudah lelah, dan mengalami pembengkakan. Saat diperiksa di rumah sakit, bagaikan petir di siang bolong, dokter mengumumkan bahwa ia menderita uremia stadium akhir, atau yang sering kita sebut gagal ginjal. Kedua ginjalnya telah kehilangan fungsi sepenuhnya akibat penyakit kronis jangka panjang. Melihat putranya terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah menghitam dan tubuh yang semakin kurus dari hari ke hari karena racun tidak bisa dikeluarkan, hati sang ibu bagaikan berdarah. Putranya baru berusia 30 tahun. Hidupnya baru saja dimulai. Apakah dia harus bergantung pada mesin cuci darah yang dingin itu, pergi ke rumah sakit 3 kali seminggu untuk ditusuk jarum, dan hidup tanpa kualitas? Dokter memberitahu mereka bahwa untuk melepaskan putra mereka dari penderitaan cuci darah dan memulihkan kehidupan normalnya, cara terbaik dan satu-satunya adalah melakukan transplantasi ginjal. Karena sangat ingin menyelamatkan nyawa anak satu-satunya dan darah daging mereka, seluruh keluarga segera bergerak berharap dapat menemukan donor ginjal yang cocok. Tetapi semua orang juga tahu bahwa menunggu ginjal dari donor umum adalah sesuatu yang sangat sulit didapat. Banyak orang yang menunggu sampai meninggal namun tidak kunjung mendapatkannya. Oleh karena itu, pasangan suami istri tua ini memutuskan untuk menggunakan donor dari pihak keluarga. Mungkin Tuhan tersentuh. Setelah serangkaian tes kecocokan yang rumit, kabar baik datang. Tingkat kecocokan ginjal sang ibu dan putranya sangat tinggi. Meskipun ibu sudah berumur dan operasi memiliki risiko, ibu yang hebat ini tanpa ragu langsung berkata kepada dokter, "Dokter, ambil saja milik saya, asalkan bisa menyelamatkan putra saya. Jangankan satu ginjal, separuh nyawa saya pun saya rela." Sebelum operasi, rumah sakit mengikuti prosedur medis yang paling ketat, melakukan pemeriksaan fisik yang sangat rinci dan menyeluruh baik pada ibu sebagai donor maupun anak sebagai resipien. Di antaranya tentu saja termasuk screening penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan tentu saja HIV atau virus AIDS. Laporan tes saat itu menunjukkan semuanya normal. Tertulis hitam di atas putih bahwa hasil tes HIV keduanya adalah negatif. Artinya, berdasarkan penilaian medis, saat itu mereka berdua sehat dan tidak terinfeksi AIDS. Berbekal ketenangan hati ini, operasi berjalan sesuai jadwal. Operasi sangat sukses. Satu ginjal ibu berhasil ditransplantasikan ke tubuh anaknya. Saat dokter keluar dari ruang operasi dan mengumumkan bahwa operasi berhasil, sang ayah yang terus menunggu di luar menangis haru. Pemulihan pasca operasi juga berjalan lancar. Ginjal yang penuh kasih sayang ibu itu mulai bekerja di tubuh sang anak. Urin bisa dikeluarkan, racun dibuang, dan wajah anak menjadi semakin kemerahan dari hari ke hari. Tidak lama kemudian, ibu dan anak itu dengan bahagia keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah untuk masa pemulihan. Saat itu, seluruh keluarga merasa bahwa penderitaan akhirnya berakhir, kegelapan telah berlalu, dan fajar akhirnya tiba.
Mereka bahkan mulai merencanakan, jika tubuh anak mereka sudah sembuh total, seluruh keluarga akan pergi berlibur untuk merayakan kehidupan barunya. Tetapi teman-teman, siapa sangka ini adalah awal dari mimpi buruk lain yang lebih besar dan lebih menakutkan. Tidak lama setelah pulang ke rumah, kondisi fisik anak yang seharusnya berada pada masa pemulihan tiba-tiba memburuk drastis. Suatu malam, ia tiba-tiba mengalami demam tinggi. Suhu tubuhnya melonjak seperti roket hingga 39 derajat, 40 derajat. Minum obat penurun panas pun tidak mempan. Seluruh tubuhnya panas seperti tungku api. Kemudian disusul efek samping yang parah. Ia mulai muntah-muntah hebat, memuntahkan apapun yang ia makan. Bahkan sampai memuntahkan cairan empedu kuning. Tubuhnya sangat lemah, hingga tidak punya tenaga untuk turun dari tempat tidur ke toilet, hanya bisa terkapar lemas di tempat tidur sambil terengah-engah. Keluarganya ketakutan, ibu terlebih lagi sangat panik, berpikir apakah ginjalnya menolak, apakah ada yang salah dengan operasinya. Mereka memanggil ambulans malam itu juga dan membawa putranya kembali ke rumah sakit. Dokter yang bertugas juga merasa ada yang tidak beres. Jika itu adalah reaksi penolakan, biasanya tidak akan disertai demam tinggi yang tidak kunjung turun dan gejala infeksi sistemik seperti ini. Untuk mencari tahu penyebabnya, dokter melakukan serangkaian tes darah dan screening virus yang lebih detail pada putranya. Beberapa jam menunggu hasil tes tersebut terasa lebih panjang dari 1 abad bagi pasangan suami istri ini. Akhirnya, dokter berjalan menghampiri dengan membawa lembaran laporan tes. Namun, wajah dokter jauh lebih serius dan terlihat lebih muram dari sebelumnya. Dokter memanggil kedua orang tua itu ke ruang periksa, menutup pintu, dan berkata dengan berat, "Kami harus memberitahu Anda sebuah berita yang sangat buruk. Demam tinggi dan kegagalan fungsi pasien bukan karena reaksi penolakan, melainkan karena ia didiagnosis positif HIV, yaitu AIDS." Kalimat ini ibarat bom atom yang meledak di ruang periksa kecil itu. Udara seakan membeku seketika. Ibu langsung terdiam kaku. Matanya terbelalak. Sama sekali tidak bisa memahami apa yang dikatakan dokter. Dia memegang tangan dokter. Suaranya bergetar membantah. "Dokter, apakah Anda salah? Apakah tesnya salah? Anak saya selama lebih dari setahun ini karena sakit setiap hari hanya bolak-balik rumah sakit dan rumah, bahkan tidak pernah keluar rumah. Tubuhnya sudah seperti ini. Bagaimana mungkin dia main gila di luar? Bagaimana mungkin dia kena penyakit kotor seperti ini? Lagi pula, bukankah sebelum operasi sudah diperiksa? Jelas-jelas hasilnya negatif, bagaimana bisa habis dioperasi malah keluar AIDS-nya?" Dokter juga bingung. Ini memang sangat tidak wajar. Tetapi data hasil tes adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam, dokter menyingkirkan kemungkinan anak tertular di luar rumah sakit. Pada akhirnya, dokter memberikan 2 kemungkinan jalur penularan yang paling mungkin dan juga paling kejam. Satu adalah transfusi darah. Tetapi karena sumber darah dari bank darah biasanya melewati screening ketat, kemungkinannya sangat rendah. Kemungkinan lain adalah ginjal yang ditransplantasikan itu. Artinya, sumber virus kemungkinan besar berasal dari pendonor, yaitu sang ibu. Untuk mencari tahu kebenarannya dan untuk memberikan penjelasan kepada keluarga, sang ibu dengan gemetar kembali menjalani tes HF. Kali ini dokter, yaitu Dr. Budi Hartono, menggunakan tes molekuler yang lebih presisi. Ketika ibu melihat kata merah di laporannya yang menyatakan positif, dunianya benar-benar runtuh. Dia merasa pusing luar biasa, terduduk lemas di lantai, dan menangis histeris. "Kenapa aku? Bagaimana mungkin aku? Ternyata aku yang mencelakai anakku. Tapi seumur hidupku selain suamiku, aku tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Setiap hari kerjaanku cuman ke pasar dan jaga cucu. Hidupku begitu sederhana. Aku bahkan tidak tahu di mana tempat-tempat kacau itu. Bagaimana aku bisa terkena penyakit ini?" Melihat sang ibu yang hancur, Dr. Budi Hartono mengandalkan insting profesionalnya yang tajam, mengalihkan pandangannya ke arah sang ayah yang berdiri di samping, terus terdiam, berwajah pucat, dan tatapan matanya menghindar. Dr. Budi Hartono dengan serius meminta, "Bapak,
Demi mencari tahu sumber penularan, demi keluarga ini Bapak juga harus melakukan tes. Hasilnya tidak di luar dugaan. Hasil tes sang ayah juga positif. Apalagi setelah dianalisis secara komprehensif dari jumlah virus dalam tubuhnya, konsentrasi antibodi, serta status imunitas tubuhnya. Penilaian Dr. Budi Hartono adalah bahwa ayah telah terinfeksi jauh lebih lama daripada ibu dan anaknya. Artinya, rantai penularan virus ini terpampang kejam dan jelas di depan semua orang. Ayah pertama kali terinfeksi virus di luar, lalu menularkannya kepada ibu yang tidak tahu apa-apa melalui hubungan suami istri. Pada akhirnya, ibu menularkan virus tersebut bersama ginjalnya kepada putra mereka melalui operasi transplantasi ginjal yang penuh kasih sayang itu. Di hadapan bukti yang tidak bisa dibantah ini, sang ayah yang sedari tadi diam, akhirnya hancur. Dia jatuh berlutut di lantai, meneteskan air mata, dan di hadapan istri serta dokter, dia mengakui sebuah rahasia yang telah disimpannya bertahun-tahun dan tidak berani dia katakan meski nyawa taruhannya. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, ada suatu masa ketika dia pergi keluar bersama teman-temannya untuk bersenang-senang, atau karena kebodohan dan kesepian sesaat, dia pernah pergi ke tempat hiburan malam semacam itu dan melakukan transaksi prostitusi. Dan yang paling fatal adalah, saat itu dia mengambil risiko. Dia berpikir, dia hanya pergi sekali atau 2 kali, mana mungkin sial langsung kena. Pakai kondom tidak nyaman, lagi pula kelihatannya tempatnya juga bersih, seharusnya tidak apa-apa. Jadi dia tidak melakukan tindakan pencegahan keamanan apapun. Setelah kejadian itu, tubuhnya juga tidak merasa sakit apa-apa. Tidak ada demam, tidak ada benjolan yang tumbuh. Dia pun melupakan kejadian itu. Mengira tidak ada yang tahu. Mengira dia berhasil lolos dari malapetaka. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kebodohan yang hanya beberapa kali itulah yang membuatnya tertular virus AIDS. Dan karena AIDS memiliki masa inkubasi yang sangat panjang, dia sendiri sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah sakit. Begitulah, tanpa sadar, melalui hubungan suami istri, dia menularkan virus itu kepada istrinya yang menemaninya seumur hidup, dan istrinya. Dalam sebuah operasi yang awalnya bertujuan menyelamatkan nyawa, menularkan virus itu kepada anak mereka. Dokter menjelaskan mengapa sebelum operasi sang ibu tidak terdeteksi positif. Itu karena infeksi AIDS memiliki fase yang sangat menakutkan, yang kita sebut masa jendela. Yang dimaksud dengan masa jendela adalah periode waktu setelah virus masuk ke dalam tubuh manusia hingga tubuh memproduksi antibodi dalam jumlah yang cukup untuk dapat dideteksi oleh alat medis. Sang ibu mungkin baru saja terinfeksi, atau jumlah virus dalam tubuhnya masih dalam keadaan fluktuatif. Sehingga tes antibodi rutin saat itu gagal menangkap jejak virus secara tepat waktu dan menunjukkan hasil negatif palsu. Seperti pepatah lama mengatakan, satu orang yang berbuat salah, seluruh keluarga yang menanggung akibatnya. Keluarga yang awalnya bisa memiliki kehidupan baru yang bahagia ini hancur total hanya karena pemikiran untung-untungan sang ayah di masa lalu. Hanya karena ia mengabaikan keamanan pada saat itu. Setelah mendengar cerita ini, saya yakin perasaan semua orang pasti sama beratnya dengan saya. Kita mungkin merasa marah, merasa kasihan, bahkan merasa ngeri. Tetapi di samping rasa simpati, kita harus belajar dari kisah ini pengetahuan yang dapat menyelamatkan nyawa kita. Mengapa AIDS begitu menakutkan? Bukan hanya karena saat ini belum bisa disembuhkan secara total, di mana sekali terinfeksi harus minum obat seumur hidup, tetapi juga karena sifatnya yang sangat tersembunyi dan menipu. Ia ibarat pembunuh bayaran super yang memakai jubah tembus pandang, bersembunyi diam-diam di dalam tubuh Anda. Ia tidak seperti flu yang membuat Anda langsung batuk dan pilek. Juga tidak seperti radang usus yang membuat Anda langsung diare. Ia bisa tidak menunjukkan gejala yang jelas selama beberapa tahun atau bahkan belasan tahun, membuat Anda mengira diri Anda sangat sehat. Tetapi selama proses itu, ia terus-menerus bereplikasi, terus-menerus merusak sistem kekebalan tubuh Anda. Yang paling mengerikan adalah, ia bisa menular kepada orang lain kapan saja. Kita semua tahu bahwa jalur penularan AIDS utamanya ada 3. Hubungan seks yang tidak aman, penularan lewat darah,
serta penularan vertikal dari ibu ke anak. Pada tahun-tahun awal, banyak infeksi terjadi karena penggunaan jarum suntik bergantian, misalnya pada pecandu narkoba atau karena transfusi darah. Tetapi, seiring dengan meluasnya perawatan kesehatan medis dan edukasi kesehatan di Indonesia, persentase penularan lewat darah telah sangat menurun. Saat ini, sebagian besar pasien AIDS baru di Indonesia, lebih dari 80%, terinfeksi karena hubungan seks yang tidak aman. Dan ada satu tren yang sangat mengejutkan di sini, yaitu persentase lansia semakin meningkat. Kita harus memahami 3 tahap setelah terinfeksi. Ini bisa membantu kita waspada terhadap diri sendiri dan juga membantu kita melihat wajah asli virus ini. Tahap pertama adalah fase akut. Ini biasanya terjadi 2 hingga 4 minggu setelah infeksi. Ini adalah masa yang sangat krusial. Virus baru saja masuk ke dalam tubuh dan mulai bereplikasi dengan gila-gilaan. Pada saat ini, pasien akan mengalami gejala seperti flu, demam, sakit tenggorokan, kelelahan luar biasa, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Teman-teman, tolong perhatikan. Gejala-gejala ini sangat mirip dengan flu atau pilek. Banyak orang setelah minum obat flu dan banyak minum air, demamnya turun beberapa hari kemudian dan mengira sudah tidak apa-apa. Mengira hanya masuk angin biasa. Padahal, pada saat ini, jumlah virus di dalam tubuh sangat tinggi dan daya tularnya paling kuat. Jika Anda pernah melakukan perilaku berisiko tinggi, misalnya hubungan seks tidak aman atau berbagi jarum suntik, lalu 2 atau 3 minggu kemudian tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab yang jelas, Anda harus segera melakukan tes. Jangan sekali-kali mengobatinya sebagai flu biasa. Tahap kedua adalah fase tanpa gejala atau fase masa inkubasi. Jika fase akut tidak terdeteksi atau tidak ditanggapi dengan serius, virus akan memasuki mode sembunyi-sembunyi. Tahap ini bisa berlangsung selama 6, 8, bahkan 10 tahun. Pada tahap ini, pasien terlihat persis seperti orang normal. Bisa makan, bisa tidur, bisa berolahraga, wajahnya merona, sama sekali tidak terlihat sedang sakit. Sama seperti sang ayah di Surabaya itu, dia merasa dirinya sangat sehat, makanya dia berani hidup tanpa ragu bersama istrinya. Tetapi sebenarnya, virus itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit memakan sistem kekebalan tubuhnya. Dan pada saat ini, ia tetap memiliki daya tular yang kuat. Inilah sebabnya, mengapa banyak kejadian salah satu dari pasangan suami istri yang terinfeksi selama bertahun-tahun baru ketahuan saat pasangannya mulai menunjukkan gejala penyakit. Inilah penyebaran tak kasat mata yang paling mengerikan. Tahap ketiga adalah fase timbulnya penyakit, atau fase AIDS. Ketika sistem kekebalan tubuh sudah habis dimakan dan runtuh, pasien akan mulai mengalami demam berkepanjangan. Keringat malam yaitu saat tidur malam, tiba-tiba berkeringat dingin hingga bantal basah kuyup, diare yang tak kunjung sembuh selama sebulan, serta penurunan berat badan yang drastis tanpa alasan, yang jelas tidak sedang diet tapi kurus kering. Pada akhirnya, pasien bisa berada dalam bahaya kematian karena berbagai infeksi yang tidak akan menimpa orang sehat pada umumnya, seperti pneumonia yang parah. Selanjutnya, saya ingin secara khusus mengingatkan teman-teman paruh baya dan lansia kita. Data statistik Kemenkes RI memberitahu kita untuk waspada. Kelompok usia penderita HIV di Indonesia sedang merambat naik. Mengapa penyakit yang identik dengan anak muda sekarang justru mudah menyerang lansia? Pertama, kurangnya pemahaman dan minimnya kewaspadaan. Banyak lansia merasa, saya sudah setua ini, sudah tidak punya kemampuan punya anak lagi, buat apa pakai kondom? Bahkan merasa memakai kondom itu urusan anak muda untuk mencegah kehamilan, atau merasa memakai kondom itu tidak nyaman dan menunjukkan ketidakpercayaan pada pasangan. Ini adalah sebuah kesalahpahaman yang sangat besar. Teman-teman, kondom bukan sekadar alat kontrasepsi. Ia lebih merupakan masker antivirus. Virus tidak peduli berapa umur Anda, tidak peduli Anda masih subur atau tidak. Asalkan ada kontak cairan tubuh, dia akan menyusup masuk. Kedua, rasa kesepian akibat ditinggal mati pasangan atau hidup sendiri. Saat ini di masyarakat banyak lansia yang hidup sendiri tanpa pasangan, hati mereka sangat kesepian. Anak-anak tidak ada di sisi mereka. Mereka juga butuh teman dan memiliki kebutuhan biologis.
Ini semua adalah sifat dasar manusia yang sangat wajar. Beberapa orang, demi mencari pelipur lara, mungkin mencari pasangan seks sementara, atau pergi ke tempat hiburan malam, atau area lampu merah yang lebih rumit. Dalam hubungan yang tidak stabil seperti ini, jika merasa malu untuk meminta lawan main melakukan pencegahan, atau lawan main menyembunyikan kondisinya, bahkan mungkin lawan main sendiri tidak tahu kalau dirinya terinfeksi, maka risikonya akan sangat tinggi. Ketiga, percaya pada dokter ilegal atau klinik kecantikan bawah tanah. Poin ini akan kita bahas lebih rinci nanti. Banyak lansia, demi menghemat uang atau tergoda harga murah, pergi ke tempat tak berizin untuk melakukan sulam alis, tato, atau mencari tabib ilegal untuk disuntik. Alat-alatnya tidak disterilkan dengan bersih, ini juga merupakan sarang virus. Baiklah teman-teman, setelah membahas topik berat tentang penularan seksual tadi, banyak teman-teman mungkin menghela napas lega dan berpikir, dokter, berarti asalkan saya menjaga diri, saya tidak pergi ke tempat hiburan malam, saya dan pasangan saya juga baik-baik saja. Apakah saya sudah pasti aman? Apakah saya sudah bisa tenang? Teman-teman, saya harus dengan sangat jujur dan sangat berhati-hati memberitahu Anda. Meskipun dibandingkan dengan aktivitas seksual, kemungkinan tertular dalam kehidupan sehari-hari memang lebih rendah, tetapi ini sama sekali tidak berarti risikonya nol. Di sekitar kehidupan kita, masih terdapat beberapa jebakan tak kasat mata. Masih ada beberapa celah yang bisa membuat kita celaka tanpa dosa. Inilah yang disebut celah penularan melalui darah. Demi melindungi diri sendiri dan melindungi keluarga, nanti ketika Anda keluar rumah atau sedang mengurus kebersihan pribadi, tolong pastikan Anda benar-benar memegang teguh prinsip 3 jangan sentuh ini. Ketiga hal ini kelihatannya seperti urusan sepele, tapi di saat kritis benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Pertama, jangan sentuh barang pribadi apapun yang bisa berdarah, tolak dengan tegas untuk menggunakannya bersama. Poin ini kedengarannya seperti nasihat klise, semua orang pasti akan berkata, aduh, saya sudah tahu, sikat gigi tidak boleh dipakai bersama. Tetapi teman-teman, tahu itu gampang. Melaksanakannya yang susah. Dalam banyak situasi kehidupan tertentu, apakah kita benar-benar bisa bersikap sekeras itu? Coba saya beri contoh. Apakah teman-teman pernah punya pengalaman seperti ini? Saat libur tahun baru atau liburan sekolah, kita dan pasangan atau membawa cucu sekeluarga dengan gembira pergi berlibur. Begitu sampai di hotel, tiba-tiba tersadar, aduh gawat, sikat gigiku lupa dibawa, atau sikat gigi cucu jatuh ke lantai. Pada saat seperti ini, apa pikiran pertama yang muncul di benak banyak orang? Bukankah akan berpikir, aduh, sudah malam begini masih harus keluar beli, repot banget. Lagian saya dan pasangan sudah puluhan tahun menikah. Atau ini cucu kandung saya sendiri, kita kan sekeluarga badannya sehat-sehat semua. Pinjam sikat giginya sebentar, tidak apa-apalah. Atau berpikir, pakai pisau cukur itu buat ngerok jenggot sedikit, harusnya tidak masalah. Teman-teman, sama sekali tidak boleh, sangat dilarang. Pikiran seperti inilah celah yang paling disukai virus. Mengapa? Kita harus tahu, meskipun mata telanjang kita melihat sikat gigi itu bersih, pisau cukur itu bersih, tetapi saat kita menyikat gigi, terutama kita orang parubaya dan lansia, gusi kita sedikit banyak pasti agak menyusut atau ada sedikit penyakit gusi. Saat proses menyikat gigi, pembuluh darah kapiler di gusi sangat mudah pecah, menyebabkan pendarahan mikro yang sama sekali tidak terlihat oleh mata. Pada saat ini, jika pemilik sikat gigi ini dalam darahnya mengandung virus, entah itu virus AIDS, hepatitis B, atau hepatitis C, virus-virus ini akan bersembunyi di sela-sela bulu sikat gigi. Saat Anda mengambil sikat gigi ini dan memasukkannya ke dalam mulut Anda, menyikatnya di gusi Anda sendiri yang juga berdarah, sikat gigi ini berubah menjadi mobil pengangkut virus, langsung mengantarkan virus ke depan pintu tubuh Anda dan menembus masuk melalui luka kecil di gusi Anda. Prinsip yang sama berlaku untuk alat cukur kumis, pisau pencukur alis, dan gunting kuku. Khususnya bagi banyak teman pria kita yang suka potong rambut di tempat pangkas rambut tradisional. Di tempat pangkas rambut gaya lama itu, tukangnya sangat ahli. Setelah potong rambut, biasanya akan memberikan kompres handuk hangat di wajah,
lalu mengeluarkan pisau cukur tajam untuk mencukur bersih rambut halus dan kumis di wajah Anda. Rasanya memang sangat nyaman. Tetapi teman-teman, apakah Anda pernah memperhatikan pisau di tangan tukang cukur itu? Jika tukang itu tidak menerapkan prinsip satu orang satu pisau mengganti silet, yang berarti setelah dia mencukur wajah pelanggan sebelumnya, dia hanya menggoyang-goyangkannya di dalam air, atau sembarangan mengelapnya dengan kain, atau sekadar menyemprotkan alkohol sedikit, lalu langsung mencukur wajah Anda. Teman-teman, ini sangat berbahaya. Alkohol memang bisa membunuh bakteri, tapi tidak bisa seketika membunuh semua virus. Terutama kalau darah yang mengandung virus bersembunyi di sela-sela silet. Jika pelanggan sebelumnya ada jerawat yang tergores atau luka kecil yang berdarah dan darahnya mengandung virus, maka saat silet itu meluncur di wajah Anda dan tanpa sengaja menggores sedikit kulit Anda, virus tersebut telah menemukan rumah barunya. Jadi saran saya sangat spesifik. Bawalah perlengkapan mandi sendiri saat bepergian. Biasakan hal ini kemanapun Anda pergi, meskipun menginap di rumah anak kandung, selalu bawa sikat gigi, handuk, dan alat cukur sendiri, potong rambut dan perawatan kecantikan juga harus diawasi ketat. Jika pergi ke pangkas rambut untuk mencukur kumis, atau ke salon kecantikan untuk merapikan alis, pastikan Anda menatap sang tukang, pastikan dia membuka bungkus silet baru di depan Anda, atau pastikan dia menggunakan pisau sekali pakai. Jika tidak, tolong beranikan diri untuk menolaknya atau bawa saja silet sendiri untuk dipakaikan olehnya. Jangan takut merasa tidak enak. Kesehatan adalah milik kita sendiri, gengsi tidak ada harganya. Kedua, jangan sentuh alat penusuk yang tidak disterilkan dengan ketat, tolak dengan tegas. Poin ini sangat penting, terutama bagi ibu-ibu dan nenek-nenek kita yang suka berdandan, juga bagi para lansia yang suka terapi kesehatan. Saat ini di pasaran sangat tren sulam alis, sulam bibir, dan sulam eyeliner yang membuat wajah terlihat segar tanpa perlu repot berdandan. Banyak lansia yang jika badannya pegal-pegal suka pergi ke klinik akupunktur atau mencari tabib tradisional untuk melakukan akupunktur atau bekam darah. Semua prosedur ini punya satu kesamaan. Semuanya adalah tindakan invasif. Prosedur ini akan menusuk kulit kita dan bersentuhan langsung dengan darah serta cairan tubuh kita. Jika Anda pergi ke rumah sakit besar yang resmi atau klinik kecantikan berizin, biasanya tidak masalah, karena dinas kesehatan mengawasinya dengan ketat. Mereka akan menggunakan autoklaf uap tekanan tinggi untuk mensterilkan alat. Dan jarum yang digunakan juga selalu sekali pakai. Tetapi sekarang, di setiap sudut jalan, terutama di bilik-bilik kecil di dalam pasar atau di rumah-rumah pribadi di dalam gedung, banyak bermunculan tempat yang disebut studio pribadi atau tabib ilegal yang tidak memiliki izin praktik. Mereka menggunakan embel-embel harga murah dan hasil bagus untuk menarik banyak lansia. Teman-teman, coba Anda pikirkan, di tempat seperti ini yang tidak diawasi oleh dinas kesehatan, apakah peralatan sterilisasinya memenuhi standar? Satu set alat sterilisasi profesional harganya bisa puluhan juta rupiah. Apa mereka rela membelinya? Mereka mungkin hanya punya satu set alat. Setelah dipakai untuk menyulam alisia, darah dan cairan jaringan yang masih menempel hanya dilap dengan kapas alkohol atau dicelup sebentar di air mendidih, lalu langsung dipakai lagi untuk si B. Teman-teman, ini namanya bermain nyawa. Virus AIDS memang tidak bertahan lama di darah di luar tubuh, tapi dalam lingkungan tertutup dan lembab seperti tabung jarum atau alat suntik, masa bertahannya akan lebih lama, seandainya. Seandainya pelanggan sebelumnya adalah orang yang terinfeksi, bahkan mungkin dia sendiri tidak tahu, maka virus itu akan mengikuti jarum masuk langsung ke lapisan kulit dermis Anda, masuk ke sistem peredaran darah Anda. Sebelumnya ada berita tentang seseorang yang pergi membuat tato. Bukannya tatonya jadi bagus, malah membawa pulang penyakit. Bahkan ada kasus tertular hepatitis C dan sifilis. Penularan AIDS juga melalui jalur yang sama. Jadi saran saya adalah, untuk setiap tindakan yang menembus daging dan kulit, pastikan pergi ke institusi medis resmi atau klinik yang memajang izin praktik. Sebelum mereka mulai menggunakan pisau atau jarum, Anda harus menjadi pelanggan yang rewel. Anda harus melihat dengan mata kepala sendiri mereka merobek kemasan vakum jarum suntik yang baru. Jika itu adalah alat yang dipakai ulang, pastikan alat itu dikeluarkan dari kantong sterilisasi
yang memiliki indikator perubahan warna tanda steril. Jika tempat itu terlihat kotor dan berantakan, atau petugasnya tidak mencuci tangan dan langsung memakai sarung tangan, silakan segera berdiri dan pergi. Jangan pernah mempertaruhkan kesehatan Anda hanya untuk menghemat uang ratusan ribu rupiah atau demi menjaga perasaan teman. Ketiga, jangan sentuh jarum suntik yang tidak jelas asal-usulnya. Tolak dengan tegas. Poin ini terutama difokuskan pada saat kita berada di luar ruangan. Meskipun kita orang biasa tidak akan menggunakan narkoba, tetapi di beberapa tempat umum kita tetap berpeluang menemui bahaya ini. Misalnya saat kita jalan-jalan di taman, berjalan di area rerumputan yang tinggi, atau ke toilet umum dan melihat area sekitar tempat sampah, atau bahkan saat sedang membersihkan taman, terkadang kita mungkin melihat jarum suntik atau tabung suntik bekas pakai yang dibuang sembarangan. Apalagi saat kita membawa cucu bermain di taman, anak kecil rasa ingin tahunya tinggi, melihat ada benda mengilap di tanah atau tabung suntik yang bentuknya seperti mainan, dia mungkin akan menjangkau, memungut, dan memainkannya. Teman-teman, ini sangat berbahaya. Di dunia nyata, banyak pecandu narkoba yang tertular AIDS karena berbagi jarum suntik. Jarum suntik yang dibuang sembarangan di pinggir jalan itu kemungkinan besar adalah bekas pakai pecandu narkoba. Di dalamnya sangat mungkin masih tersisa darah yang mengandung virus dengan konsentrasi tinggi. Jika tanpa sengaja tertusuk jarum seperti ini, meski belum pasti 100% akan tertular, AIDS ini tergantung volume darah di dalam jarum, kondisi virus bertahan hidup, dan kedalaman tusukan. Tapi, biarpun probabilitasnya cuma 1:10.000, rasa takut secara psikologis dan siksaan menanti hasil tes yang lama berbulan-bulan benar-benar bisa membuat seseorang hancur mentalnya. Jadi, tolong pastikan Anda mengajari anak-anak di rumah. Kalau melihat tabung suntik atau benda tajam yang dibuang di tanah, tidak boleh sama sekali memungut atau memegangnya karena penasaran. Juga ingatkan diri sendiri, saat merapikan taman atau membersihkan sampah, sebaiknya pakai sarung tangan tebal. Jangan langsung pakai tangan kosong untuk memungutnya. Setelah bicara banyak soal pencegahan, kita semua tahu bahwa kejadian tak terduga disebut tak terduga karena bisa terjadi di saat kita tidak menduganya. Seandainya. Saya bilang seandainya Anda benar-benar tidak sengaja tertusuk jarum tidak dikenal di pinggir jalan, atau Anda mengetahui pasangan Anda mungkin punya perilaku berisiko tinggi dan Anda tanpa sadar sudah berhubungan intim dengannya, atau Anda tiba-tiba sadar jarum di tempat sulam alis tadi tidak bersih. Saat itu terjadi, apakah kita cuma bisa pasrah menunggu ajal di rumah? Apakah cuma bisa putus asa menunggu vonis takdir? Tentu saja tidak. Pada momen krusial ini, dalam dunia medis ada obat penyesalan yang bisa membantu kita memutar balik keadaan. Ada pertolongan pertama emas yang bisa menurunkan risiko penularan ke tingkat paling rendah. Tolong pastikan Anda mendengarkan bagian ini baik-baik. Meskipun seumur hidup Anda tidak memakainya, mengetahuinya bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Langkah pertama, penanganan luka darurat. Jika dalam situasi tertusuk jarum, tolong jangan panik dan jangan menekan atau memeras luka dengan keras. Banyak orang mengira memeras keras-keras bisa mengeluarkan darah beracun, padahal tekanan keras malah bisa memicu tekanan negatif lokal yang menyedot virus lebih dalam. Cara yang benar adalah memeras perlahan di bawah air mengalir. Dari pangkal menuju ujung, yaitu dari arah jantung menuju ujung jari. Biarkan darah keluar sedikit sambil mencuci lukanya. Lalu cuci bersih pakai sabun dan air. Terakhir, gunakan povidoniodin atau alkohol untuk mensterilkan dan perban lukanya. Langkah kedua, manfaatkan 72 jam emas. Tolong ukir dalam ingatan Anda kata-kata ini. Begitu terjadi paparan risiko tinggi infeksi, entah tertusuk jarum atau setelah hubungan seks tidak aman, setelah virus masuk ke tubuh, ia butuh sedikit waktu untuk menembus laput lendir, masuk ke kelenjar getah bening, dan mulai bereplikasi besar-besaran. Jeda waktu inilah kesempatan terakhir kita untuk mencegatnya. Tolong segera, saat itu juga, tinggalkan semua urusan Anda, bawa kartu BPJS Kesehatan Anda, dan larilah ke IGD rumah sakit besar atau poli penyakit infeksi. Langkah ketiga, cari pengobatan profilaksis pasca pajanan.
Sesampainya di rumah sakit, langsung beritahu dokter dengan jelas apa yang terjadi. Dokter, saya baru saja tertusuk jarum tidak dikenal di jalan. Atau saya baru saja melakukan hubungan intim berisiko tinggi dan kondomnya robek. Jangan malu, dokter itu profesional. Mereka ada di sana untuk menyelamatkan nyawa Anda, bukan untuk menghakimi Anda. Dokter akan langsung melakukan penilaian risiko. Jika dokter menilai ada risiko penularan, dokter akan meresepkan obat antivirus yang disebut profilaksis pasca pajanan. Dalam dunia medis kita, menyingkatnya PEP. Obat ini, jika mulai diminum dalam waktu 72 jam setelah paparan, tentu saja semakin cepat semakin baik, paling ideal sebelum 24 jam, dan diminum terus-menerus selama 28 hari tanpa putus, dapat dengan sangat efektif menekan replikasi dan penyebaran virus dalam tubuh. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bisa menurunkan kemungkinan infeksi hingga lebih dari 80%. Meskipun obat ini mungkin harus bayar sendiri, meskipun minum obat ini mungkin ada efek sampingnya seperti mual dan pusing, tetapi dibandingkan dengan tertular penyakit seumur hidup seperti AIDS, uang segitu dan rasa tidak nyaman sedikit jelas sangat sepadan. Ini adalah garis pertahanan terakhir Anda, pelampung penyelamat nyawa Anda. Baiklah teman-teman terkasih, hari ini kita telah menghabiskan banyak waktu menceritakan kisah memilukan dari sebuah keluarga beranggotakan 3 orang di Surabaya, menjelaskan mengapa AIDS bisa menyerang lansia, menguraikan prinsip 3 jangan sentuh di kehidupan sehari-hari, serta membahas tentang pelampung penyelamat yang terakhir. Setelah berbicara sejauh ini, saya tahu hati Anda semua mungkin terasa berat, bahkan merasa sedikit ketakutan. Tetapi, rasa takut bukanlah tujuan kita. Mengetahui kebenaran dan mengerti cara melindungi diri sendiri barulah senjata terbaik untuk melawan rasa takut. Tragedi keluarga di Surabaya itu mengingatkan kita dengan harga yang sangat mahal akan suatu kenyataan. Virus itu tidak punya perasaan, tidak punya mata. Dia tidak akan melepaskan Anda hanya karena Anda baik hati, Anda berbakti, atau Anda orang baik. Dia hanya mencari setiap celah pertahanan, entah itu kelalaian dalam aktivitas seksual atau kecerobohan dalam kebiasaan hidup sehari-hari, asalkan ada celah sekecil apapun, dia akan memanfaatkannya dan menghancurkan keluarga bahagia yang telah susah payah kita bangun. Bagi teman-teman lansia kita, mencegah AIDS sungguh tidak sulit. Kesimpulannya, ada 2 kalimat. Kalimat pertama, bertanggung jawablah pada tubuh sendiri. Tidak peduli berapa umur Anda. Tidak peduli apakah Anda masih punya kemampuan bereproduksi atau tidak, asalkan melakukan hubungan seksual, pastikan selalu memakai kondom dengan benar dari awal hingga akhir. Ini bukan hanya alat kontrasepsi. Ini adalah tameng antivirus. Jika Anda punya pasangan baru, yang terbaik adalah keduanya melakukan tes kesehatan anonim dulu. Pastikan aman, baru hidup bersama. Ini bukan berarti tidak saling percaya. Justru ini adalah bentuk tanggung jawab terbesar terhadap diri sendiri, pasangan, dan keluarga. Kalimat kedua, waspada terhadap risiko di sekitar kita. Patuhi prinsip 3, jangan sentuh yang kita bahas hari ini. Entah itu untuk urusan potong rambut, sulam alis, ke dokter gigi, atau berobat, selalu cari tempat yang resmi, bersih, dan berizin. Jangan pertaruhkan nyawa cuma demi hemat sedikit uang atau demi yang namanya gengsi. Selain itu, tolong jangan merasa sungkan. Jangan merasa membicarakan topik AIDS atau kondom itu sangat memalukan atau sulit diucapkan. Di depan kesehatan, tidak ada yang perlu dipermalukan. Virus itulah yang paling tidak tahu malu. Kita harus melihatnya dari sudut pandang ilmiah dan mencegahnya dengan pengetahuan yang benar. Bapak, ibu, kakek, nenek sekalian, kesehatan Anda bukan hanya milik Anda sendiri. Itu adalah sandaran bagi pasangan Anda, anugerah bagi anak-anak Anda, dan sumber kebahagiaan bagi cucu-cucu Anda. Demi orang-orang yang menyayangi kita, kita harus benar-benar melindungi diri kita dengan baik. Jangan sampai kita menjadi salah satu mata rantai penyebaran virus ini. Saya berharap episode video dari Saluran Sehat di Hari Tua ini bisa menjadi jimat pelindung kesehatan bagi Anda dan keluarga.
Jika Anda merasa materi episode ini sangat penting, jika Anda tidak ingin melihat lebih banyak keluarga mengulangi tragedi keluarga di Surabaya itu, tolong gerakan jari Anda, bagikan video ini kepada pasangan Anda, anak-anak Anda, serta semua kerabat dan teman di sekitar Anda. Terutama bagi teman-teman yang masih sering keluar rumah untuk urusan pergaulan. Bertambah satu orang yang tahu, bertambah satu orang yang waspada, maka kita mungkin bisa mencegah satu keluarga yang hancur dan mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa yang berharga. Sampai jumpa di video kita berikutnya.